Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmayanti, CGP Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Pesangan, Kabupaten Biren. Bersama rekan saya yang nantinya menjadi observasi kelas, Ibu Fitriani SPD, mengajar mapel PKK Bu ya. Ya, di sini kita melakukan diskusi ringan mengenai pra-observasi. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan kepada Ibu. Baik. Ya, Bu ya. Yang pertama, izinkan Bu, saya bertanya mengenai apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai nantinya. Nah, tujuan pembelajaran Ya. Sesuai dengan yang sudah saya rencanakan, itu ada 2, Bu. Ya. Pertama, diharapkan siswanya memahami apa itu peluang usaha. Ya. Nah, setelah paham apa itu peluang usaha, tujuan keduanya adalah siswa tahu dan memahami juga ciri-ciri dari peluang usaha. Ya. Nah, dan bagaimana menerapkan nilai jual atau bisnis yang bertahan lama. Nah, itu ya harapannya, tujuan ya. Baik Ibu, jadi yang Ibu sebutkan itu ada 2 tujuan pembelajaran yang Ibu capai di kelas nanti. Kira-kira untuk area pengembangan yang Ibu mau nantinya sebagai observasi kelas bagaimana Ibu? Nah, ini bagian yang ingin saya kembangkan ini Bu, sebenarnya di keterampilan siswanya untuk melakukan aktivitas pembelajaran sesuai dengan materi peluang usaha, baik dari segi isi materinya maupun tadi di tujuan ciri-cirinya. Luar biasa Bu ya nantinya ya. Semoga nantinya rancangan yang Ibu yang mau terapkan di kelas sesuai yang Ibu tuliskan. Nah, untuk selanjutnya mungkin bagaimana strategi ataupun model ataupun metode yang Ibu terapkan nantinya bagaimana? Nah, untuk strategi pembelajaran Bu, Ya. Rencananya saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, itu kan nanti disesuaikan dengan kesiapan belajar siswanya Bu. Ya. Kemudian saya coba integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional Bu, di mana nanti akan terlihat keaktifan siswa ketika menerapkan metode pembelajaran dengan model pembelajaran Bu, model pembelajaran based learning. Nah, itu rencana saya Bu. Berarti nanti saya akan melihat supervisi Ibu di kelas dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan metode pembelajaran PBL Bu ya. Iya. Baik Bu. Jadi pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas dengan pembelajaran PBL. Nah, selanjutnya bagaimana dengan media yang mau Ibu terapkan di kelas nanti? Nah, rencananya itu sudah saya siapkan di modul ajarnya. Nah, karena berdiferensiasi, berarti kan medianya itu beragam Bu. Nah, jadi ada LKPD-nya nanti kan, kemudian bahan-bahan ajarnya itu disesuaikan juga dengan kondisi siswanya, baik yang dalam bentuk digital, audio atau video atau dalam bentuk tulisan Bu. Berarti nanti variasi Bu ya, cara pengelompokan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Di kelas berapa kira-kira? Nah, rencananya Bu, kemungkinan di minggu depan Bu. Nah, kan saya siapkan dulu yang matang bahan ajarnya. Itu nanti mungkin di hari Kamis Bu. Di hari Kamis di jam pertama atau jam keduanya nanti Bu. Baik, berarti di hari Kamis di jam 1 ke 2 di kelas 1 animasi. Kelas 10 animasi. 10 animasi. Nah, nanti saya akan melihat, mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas nantinya Bu ya. Maaf Bu, lupa saya. 11 animasi Bu. Oh, 11 animasi. Berarti nanti saya mau observasi Ibu di hari Kamis jam 1 dan 2 di kelas 11 animasi. Ya, berarti nanti saya akan melihat ya. Iya, baik Bu. Setelah supervisi observasi kelas nanti Ibu, ada satu lagi tahapan pasca observasi yang nantinya
nanti ada PP saya Ibu melihat bagaimana percakapannya ya nanti. Kira-kira sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan di hari ini berbincang-bincang ringan dengan saya? Alhamdulillah hari ini yang saya peroleh dari hasil diskusi dengan Bu Irma hari ini, saya menjadi lebih terarah untuk menyiapkan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran, baik dari metodenya, strateginya, dan tahapan-tahapan lainnya. Jadi itu Bu. Biasanya kan saya hanya berpikir sendiri gitu kan. Jadi alhamdulillah hari ini ada kawan untuk bertukar pikiran dan untuk bertanya Bu. Terima kasih juga Ibu ya. Berarti kita sudah Ibu sudah ada pencerahan Ibu tadi ya. Sudah ada pencerahan terhadap masalah yang Ibu hadapi sehingga nanti apa yang kita inginkan sesuai dengan rencana kita. Saya melihat observasi kelas juga. Berarti untuk hari ini Ibu, terima kasih waktunya. Sama-sama, Ibu. Sudah berbincang-bincang dengan saya. Saya yang banyak terima kasih sama Bu Irma. Iya. Ya Bu, berarti sampai jumpa Bu di hari Kamis. Ya, berarti sampai jumpa di hari Kamis Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, demikian hasil perbincangan pra observasi dengan rekan sejawat Ibu Evi Fitriani SPD selaku mengajar Mapel PKK. Amin. Salawat serta salam kita sampaikan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
kios, ada? Ada. Yang mungkin yang buka sewa wifi, ada? Ada. Per jam sekian, per hari sekian, ada? Ada. Kalau yang antar jemput ada? RBT? Hasilkan sendiri penghasilan dari usaha yang dia buat. Itu contohnya. Kira-kira di umuran kalian sekarang udah kelas 11 SMK, bisa nggak melihat peluang usaha, bukan peluang kerja ya, peluang usaha di sekitaran sekolah? Bisa nggak? Melihat saja, mengira-ngira, oh ini kita bisa buat di sekolah usaha. Bisa? Atau di sekitaran rumah? Ada gambaran? Ada? Nggak ada gambaran. Nah, oke, sekarang Ibu kasih gambarannya. Iya, Ibu lupa. Tujuan pembelajaran Ibu belum sampaikan. Tadi seharusnya Ibu sampaikan di awal kenapa kita belajar tentang peluang usaha. Nah, secara umum itu tujuannya supaya anak-anak Ibu ini bisa membaca potensi atau peluang atau kesempatan untuk membuka usaha atau lapangan pekerjaan bagi orang lain di sekitaran lingkungan kalian, nggak usah jauh-jauh. Itu tujuannya, tujuan utamanya. Oke, kita masuk ke contoh ini ya, yang sudah dilakukan oleh anak-anak seumuran kalian untuk membuka sebuah usaha. Coba yang ini ya. Ada anak SMK, dia buka usaha sederhana usahanya.
nggak bisa? Nah, cari alasan tidak bisanya, tapi cari alasan bagaimana supaya bisa. Nah, orang tuanya orang kaya? Bukan kan? Bukan orang kaya kan? Orang biasa, pedagang sayur biasa. Nah, ternyata dia bisa bukan hanya mensejahterakan dirinya dan keluarganya, tapi petani yang di sekitar lingkungan dia. Yang awalnya dia mengambil peluang dari COVID, ya kan? Orang sulit memasarkan sayurannya karena COVID. Ditampung sama dia, dibawa ke pasar dalam jumlah yang banyak. Sampai di pasar, dia bukan jual eceran, tapi jual grosir, ya kan? Jual ke penjual. Nah, ternyata dari situ berkembang, dipesan sama penjual, sehingga tadi sampai dia bilang dia bisa kasih modal buat petani, kan? Nah, kasih modal buat petani untuk mengelola sayuran yang dipesankan oleh konsumen yang nggak ada di lingkungan mereka. Karena kalau dipesan dari luar daerah itu kan jauh, ongkosnya nambah. Jadi kerjasama supaya diusahakan supaya sayur itu ada di daerah tersebut, sehingga dikasih modal buat petani. Dan petaninya berkembang, dia juga dapat penghasilan lebih banyak. Kalian di sini bisa adalah mengedit ya, film, mengedit foto, mengedit video, jadikan itu peluang. Bisa kan? Bisa. HP semua ada kan? Ada. Apa lagi yang bisa? Belum kepikiran? Nah, nanti dipikirkan di kelompoknya ya. Nanti dipikirkan di kelompoknya. Ini dibagikan kelompok karena orangnya segini tidak pas ya. 3 ya. 3 kelompok. Ibu udah siapkan untuk 5 kelompok. Ternyata ada yang tidak hadir, jadi kita hari ini 3 kelompok. Ini LKPD Ibu bagikan 3 kelompok. Masih semangat kan? Ada yang sakit nih lagi belajar? Ada? Nah, coba lihat LKPD-nya. Coba dilihat LKPD-nya, dia terlihat di halaman pertama. Itu kan ada nama siswa ya. Nah, nama siswanya tuliskan masing-masing nama anggota kelompoknya. Tulis ke samping aja memanjang. Tulis kelas, kemudian tulis tanggal. Jadi silahkan nanti bagi tugas. Yang tahap pertama, kalian menganalisis peluang usaha yang mungkin ada di seputaran sekolah atau di lingkungan tempat kalian tinggal. Itu yang tahap pertama, di halaman pertama ya, di bagian A. Yang bagian satunya identifikasi potensi usahanya. 2 saja. 1 apa, 2 apa yang kira-kira mungkin. Nah, yang kedua kemudian dianalisis. Ada faktor-faktornya ya, dianalisis kekuatannya apa dari usaha tersebut, kelemahannya apa, peluangnya apa, ancamannya apa. Nah, di halaman 2, coba lihat halaman 2. Halaman 2. Halaman 2 itu ada rencana usaha. Nah, rencana usahanya apa? Nama usahanya apa? Harus ada nama ya usahanya. Kalau nggak ada nama kan gimana orang mau kenalin ya? Harus ada nama, walaupun nama usahanya pakai nama sendiri, harus ada nama. Nah, kemudian jelaskan informasi usahanya itu apa? Jualan kah? Jualan barang kah? Jualan jasa kah? Kalau jualan barang, jelaskan juga barangnya apa. Kalau jualan jasa, tuliskan jasanya apa. Nah, kemudian target pasarnya. Nah, kira-kira nanti target pasarnya mau ke siapa? Mau ke kalangan anak-anak kah? Remaja kah? Atau masyarakat umum? Atau cuma khusus untuk kalangan orang tua? Nah, kemudian strategi pasarnya nih. Kalian mau bagaimana memasarkannya? Mau online kah? Atau mau jualan dari pintu ke pintu kah? Atau khusus buka toko sendiri? Nah, jelaskan di situ. Kemudian ada analisis keuangan. Nah, ini nanti jangan disebut ya masalah keuangan.
Kira-kira kita kan ada refleksi nih. Nah, refleksi ini nanti ya terakhir setelah kita selesai semua sampai mengambil kesimpulan. Nah, nanti baru kita refleksikan. Jadi jangan diisi duluan ini ya. Jangan diisi duluan, nanti kita isi. Nah, selanjutnya apa yang akan ibu nilai? Nah, kalau perhatikan apa yang akan dinilai dari kegiatan hari ini. Nah, ibu sampaikan dulu ya, akan ibu nilai. Nah, yang dinilai adalah yang pertama pemahaman tentang analisis SWOT-nya. Ini nilainya paling banyak 4 ya. Kalau ini pakai kriteria nilai dari 1 sampai 4. Kalau baik sekali dapatnya 4. Berarti dia sangat paham akan analisis peluang usaha. Terus rencana usahanya bagaimana? Kan nanti kamu tuliskan di situ rencana usahanya. Sesuai tidak, realistis tidak, terukur atau tidak. Presentasinya kerjasama antar kelompok. Kalau yang diam-diam aja dapat nilai 1. Kalau yang ribut, kalau ributnya bermanfaat dapat nilai. Paling ribut aja ya. Presentasinya nanti ketika kalian presentasi bacaannya itu jelas. Terus bisa didengar dengan jelas oleh orang lain, ya. Kerjasamanya terjalin, ada saling tolong menolong, saling membantu, jangan yang kerja satu orang. Sebelum ibu lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada tidak? Ini kita masuk ke belum kerja kelompok ya, belum kerja, ini cuma dibagikan kelompok sama KPD-nya, sama materinya, supaya nyambung dengan materi yang ibu tampilkan. Jangan nanti ketika dikasih materi nggak nyambung dengan KPD-nya. Jadi nanti kalian di dalam LKPD ini ya di awal di poin A kan nanti sudah menetapkan kira-kira peluangnya apa 2. Nanti pilih aja 1 yang paling mungkin dari 2 yang sudah kalian pilih aja 1. Lihat kekuatannya apa, kelemahannya apa, kecepatannya apa, ancamannya apa. Nanti coba dilihat materi dari video tadi sudah ada, dari buku sudah ada, dan ada link-link tambahan materi nanti yang bisa kalian lihat yang ibu bagikan di WA, serta coba lihat juga materi yang ada di buku cetak. Bu, saya ada tambahan materi dari link yang lain, dari website yang lain, boleh Bu dilihat? Boleh, silakan. Ibu tidak batasi hanya pada link yang ibu bagikan, karena banyak sekali sumber-sumber yang lain, ya. Jadi silahkan dicari. Dari buku cetak ada, dari ibu ada, dan dari link yang tidak ibu tuliskan juga ada. Jadi silahkan dicari sebanyak mungkin sumber bacaan untuk mendukung pekerjaan kelompok. Nah, silahkan sudah bisa. Banyak sumber lain nanti silahkan dicari. Ketik aja di Google peluang usaha nanti muncul tuh banyak. Ada video yang bentuknya narasi. Ya. Ibu nggak banyak ibu bagikan. Karena kalau terlalu banyak juga webnya jauh dari situ. Dapat nilai 1 cuma 2.
dekat. Nama kelompoknya ADZ Official. Dan potensi usaha inisial potensi usaha pembuatan mechanizer kaos mug dan stiker. Potensi kedua jasa grafis untuk acara sekolah. Inisial swap kekuatan banyak siswa kreatif yang memiliki keterampilan desain grafis. Kedua, alat desain dan printer sudah tersedia di sekolah. Kelemahan bahan dasar pembuatan mechanizer mahal. Dua, pengalaman siswa dalam membuat produk masih minim. Peluang acara sekolah seperti kompetisi dan festival kebutuhan mechanizer. Dua, tren kostum mechanizer di kalangan siswa dan guru. Ancaman persaingan dengan produsen mechanizer luar sekolah. Dua, produksi harga bahan baku seperti kain dan digital. Rencana usaha. Nama usaha ADT Official. Skripsi usaha menyediakan jasa pembuatan t-shirt, kostum seperti kaos, mug dan stiker yang didesain khusus untuk acara sekolah. Target pasar siswa, guru, dan panitia acara sekolah. 4. Strategi pemasaran menawarkan produk paket khusus untuk pesanan dalam jumlah besar. 2. Mengadakan kontes tulisan terbuka untuk menarik minat siswa. 5. Analisis keuangan biaya awal 5 juta untuk pembelian bahan kaos, tinta, dan proyeksi pendapatan bulanan 4.500 dalam penjualan merchandise sekolah untuk acara sekolah. Rincian lainnya, biaya cetak ditambah dengan pesanan desain spesifik. Oke. Nah, nanti dari kelompok ADZ Official ini mereka fokusnya pada merchandise. Nah, merchandise itu adalah barang-barang aksesoris kecil ya, seperti gantungan kunci, mug, stiker, kan? Yang barang-barang kecil yang belum hasil dari cetakan ya. Ini cocok dengan kelompok animasi grafik. Ada lagi yang mau presentasi? Oh ya, kita kasih applause buat kelompok ADZ Official. Jadi kan masing-masing kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya. Ini ADZ Official. Ini kelompok apa tadi? Ternyata anak-anak ibu mengambil peluang usahanya itu sesuai dengan jurusannya, ya. Yang ini merchandise, ya kan? Yang hubungannya dengan desain juga. Yang ini studio foto, ya kan? Yang ini kursus ya, kursus dan rental, ya, yang berhubungan dengan IT ya, informasi dan teknologi. Nah, jadi ini bisa dibuka, alhamdulillah, kalau anak-anak yakin. Jadi kan ada yang macam-macam tuh biayanya. Biaya awalnya ada yang 5 juta, ada yang 4 juta ya, ada yang 3 juta. Mungkin awalnya mikir kan, dari mana ya? Jangan mikir dari mananya. Coba aja dulu terima pesanan. Terima pesanan, kerjasama. Di sekolah kita kan ada UP ya. Nah, ada unit produksi dan kerjasama sama unit produksinya. Kalau belum ada modal cuma Rp1.000. Mau bikin apa kan? Jadi kerjasama sama orang yang lebih di atas kita
khusus. Pak, Bu, ini anak SD kami, gitu kan, anak TK kami, tetangga kami ada yang membuat acara untuk mengajarkan IT awal untuk anak-anak. Bisa nggak kita pakai lab kita untuk buat acara? Tinggal dikomunikasikan, mau komunikasi atau enggak, mau membuka suaranya atau tidak. Kesempatan awal dari situ, mau buka suaranya atau enggak. Kalau cuma idenya dipendam di situ kan, ya udah sekedar mimpi ya kan, nggak terwujud. Jadi silakan nanti diwujudkan. Tapi tetap ini ya, tetap melihat SWOT ini realistis atau tidak di diri kita itu. Jangan mimpinya pengen punya rumah 2 miliar, tapi itu saja nggak realistis itu. Pengen punya mobil yang harga 1 M, tapi tiap hari cuma main game, itu nggak realistis. Jadi harus realistis, antara mimpi dan mimpinya itu harus berkesinambungan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, tanya. Ya, ibu yang tanya soalnya nggak banyak 3. Soalnya 3, ibu bagikan di grup. Nanti kalian boleh jawabnya itu kirimkan balik ke ibu di grup. Ya, kirimkan foto. Ini soalnya ibu bagikan. Ini soal nomor. Ya, 1 menit lagi. Proses tidak Oh. ya boleh. Buku ada, bahan lain ada. Semua jawaban ada di luar kepala, ya kan? Semua sudah jelas. Oke, selesai. Kirimkan foto, kirimkan ke ibu. Foto sekarang dengan foto nanti. Ya, foto sekarang kirim ke ibu. Nah ya. Kirim ibu boleh. Ini baru masuk sekolah. Kapan ulang lagi nih belum? Oh, dah dia undang-undang semua. Itu mesti dia undang. Ya. Tulis nomor. Nomor tadi. Udah masuk 2 orang. Udah, oke. Udah masuk semua ya. Pembelajaran kita sudah tercapai hari ini. Dan ibu menghargai kerjasama semua anak-anak ibu ini baik ya, saling membantu, kemudian terjalin komunikasi yang baik juga dengan kawan-kawannya hari ini, dan disiplin positif kita juga, disiplin kelas kita, kesepakatan kelas kita juga, alhamdulillah walaupun belum semua tercapai sempurna, tapi sudah tercapai sebagian ya. Setidaknya masing-masing sudah bisa menjaga jaga hati, jaga mulut ya, jaga fisiknya supaya orang lain tidak tersinggung. Nah, materi selanjutnya ini minggu depan materinya tentang ini submateri dari peluang usaha ya. Nah, RKPD hari ini tulis alasannya ya. RKPD yang hari ini kan kalian sudah menentukan ya kan, usahanya apa, peluang usahanya apa. Halo, lihat ke ibu, kalian tadi sudah menentukan usahanya apa, nama usahanya apa,
yang baik dan semua sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di kegiatan percakapan pasca observasi. Saya Irmayanti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Biren, SMK Negeri 2 Pesangan. Saya ditemani oleh Ibu Evi Fitriani, mengajar mapel proyek kreatif dan kewirausahaan kelas 11, dan saya ditemani oleh Ibu Asati selaku pengajar praktik saya. Baiklah, apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah. Kabar Bu? Baik. Ya. Di percakapan pasca observasi ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar jalan observasi kelas yang nantinya yang tujuannya untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di supervisi akademik kelas kemarin. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu, izin Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah kita lakukan kemarin Bu? Untuk perasaan saya pada saat diobservasi Bu Irma itu ada rasa gugup ya, karena kita dinilai oleh rekan kita yang memang tidak setiap hari dilaksanakan. Yang biasa hanya berhadapan dengan siswa ya. Jadi walaupun sudah ada persiapan, perasaan gugup itu masih ada. Tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar atas dukungan Bu Irma. Alhamdulillah Bu ya, walau sedikit gugup dengan adanya nanti kita belajar bersama-sama, dengan bersama ada kucing kemarin dengan saya, insya Allah Bu ya, perlahan nanti gugupnya dijalani ya. Karena tadi Ibu bilang kalau ada yang memantau sedikit gugup ya. Karena mungkin belum terbiasa. Bisa Ibu jelaskan kembali apa pengembangan yang menjadi fokus supervisi akademik supervisi kelas kemarin? Nah, kemarin itu kan kita sudah bicarakan ya di awal dan kita laksanakan pada saat observasi itu yang jadi pengembangan saya adalah untuk melihat keterampilan siswa dalam pekerjaan kelompok ketika mereka akan mempresentasikan apa yang mereka pelajari sesuai dengan materi yang sudah dibagikan. Materinya itu kan peluang usaha ya. Jadi saya mencoba melihat kira-kira mereka mampu tidak, bisa tidak membaca peluang usaha yang ada di sekitar mereka. Nah, itu berarti Ibu tadi mengasah keterampilan siswa sehingga nanti bisa berkomunikasi dengan lancar di depan sesuai dengan LKPD yang materi peluang usaha tadi Bu ya. Berarti sejauh ini yang menjadi objek area pengembangan yang telah Ibu lakukan di kelas, apakah itu sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan yang sudah Ibu susun atau Ibu rencanakan? Kalau secara tahapan itu sudah sesuai ya. Tapi kalau dari segi hasil, kalau saya lihat belum 100% ya. Itu yang saya alami pada saat Ibu observasi. Itu berarti belum 100% tadi Bu ya. Berarti insya Allah kedepannya lebih baik lagi Bu ya, insya Allah Bu ya. Dengan adanya mungkin kita belajar, kita bersedia berdedikasi dan motivasi kembali Bu ya, sehingga nanti siswa kita 100% bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi dengan baik di depan kelas. Nah, dalam observasi kelas yang telah kita lakukan kemarin, ada tidak hambatan atau tantangan yang dihadapi? Hambatan atau tantangan itu ada ya. Yang pertama itu tentunya dari siswa ya. Seperti saya katakan tadi, area pengembangan itu kan ada, kalau dari tahapannya 100% insya Allah berhasil kan dilaksanakan semua, tapi hasilnya yang kurang. Jadi ada siswa yang kalau saya lihat itu belum mampu untuk mengungkapkan apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia peroleh informasi, itu ada yang belum bisa dia ungkapkan. Itu dari segi keaktifan siswa. Dan
juga ternyata kalau di saya juga ternyata tidak siap dengan kondisi siswa yang seperti itu. Nah, jadi kan ada kekurangan juga di saya. Berarti observasi yang saya lakukan di awal semester itu ada yang miss, ada yang kurang. Nah, itu yang saya hadapi. Jadi ketika ibu melakukan supervisi di kelas, ada sebagian mungkin siswa ibu yang kurang aktif dalam pembelajaran ibu. Yang sebenarnya ibu sudah menyiapkan 100% apa tahapan-tahapan yang ibu mau gitu ya. Jadi nanti kedepannya ibu akan mungkin siswanya terlibat aktif semua ya. Jadi untuk selanjutnya Bu, ada tidak apa penyebab daripada siswa ibu itu yang kurang terlibat aktif dalam pembelajaran tadi yang ibu sampaikan? Kalau yang saya lihat dan saya baca mungkin siswa belum terbiasa ya. Karena kan selama ini mereka mengerjakan tugas itu dengan tulis atau dengan pembelajaran interaktif di internet ya, ada games yang memang itu kurang menggunakan bahasa komunikasi langsung ya, jadi dengan bahasa tulisan gitu kan. Nah, jadi ketika saya mencoba kemarin terlihat ada masih malu-malu gitu kan, padahal sudah ditulis gitu kan, sudah ditulis tapi nggak berani dia ungkapkan gitu kan. Masih malu-malu, belum terbiasa, kemudian ada yang terkesan nggak semangat gitu kan, entah minder entah apa nggak tahu gitu kan. Nah, itu yang perlu saya kaji ulang gitu. Berarti ibu nanti ada rencana ke depan sehingga pembelajaran yang ibu mau di kelas siswa ibu aktif dan tidak ada malu-malu lagi ketika menyampaikan argumentasi yang sesuai dengan materi peluang tadi Bu ya. Jadi berarti ke depan yang sesuai rencana ibu kita doakan Bu ya, sesuai dengan rencana dan semoga terrealisasi dengan baik Bu ya. Saya tunggu cerita baik nantinya dari Bu Epi. Jadi sekarang untuk kira-kira ke depan yang ibu mau dari perubahan tindakan kelas yang ibu lakukan pada pertemuan observasi kelas yang pertama itu bagaimana Bu? Sehingga ada perubahan ke depan. Rencananya saya akan melakukan observasi ulang lagi terhadap siswa. Karena saya lihat sepertinya ada yang kurang di observasi awal saya dulu ya, awal masuk semester. Dan ini kan sudah di penghujung semester ya, jadi mungkin ya secepatnya lah saya laksanakan dan itu nanti akan menjadi modal saya untuk di semester berikutnya. Begitu. Jadi mengevaluasi kembali ya tadi dari yang ibu sampaikan dan jadwal untuk tindakan kelas selanjutnya akan dilaksanakan secepat mungkin dikarenakan hampir di penghujung semester gitu hari ini. Jadi terima kasih. Jadi perbincangan kita hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih atas waktunya, sudah berbincang-bincang cantik hari ini, sudah bersedia meluangkan waktu untuk berkeluh kesah menjadi evaluasi kita terhadap supervisi akademik yang dari pra observasi dan pasca observasi sudah dilakukan. Ibu PP Wasati, Ibu Evi Fitriani sebagai observer saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.